Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini.
Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Kita kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Thank you Lord. Kita mau siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memperkatakan firman Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya.
yang siap memuji Tuhan? Sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat pilihan-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati. Katakan tak mau ku hidup keluar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Thank you God. Come on church, say it one more time. Come on. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil.
tepuk tangan Pondok Aren yang untuk Tuhan. Yang mau terus mau bilang aku mau jalan sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap jalan sama Tuhan. Come on. Woo! Denganmu Tuhan. Just with you Lord. Thank you God. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, amin. Hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya bersama-Nya. Hanya kau Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya bersama-Nya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terguna, kakiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Thank you Lord. Yesus kau raja dalam hidupku, saya percaya. Katakan lagi, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa dan jaya. Come on church, say it loud. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa dan jaya. Sekali lagi Pondok Aren, raja dalam hidupku, come on. Berkuasa dan jaya. Hey, hanya kau Tuhan. Woo! Thank you Lord. Denganmu Tuhan, amin. Bukan berjalan bagi kemuliaan sampai lebih lagi Pondok Aren, come on. Yes. Kuasa-Mu terguna, kakiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Woo! Haleluya. Wow. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu. Amin. Yang Tuhannya dahsyat, coba kasih lambaikan tangannya dulu. Saya percaya di balik masker-masker itu
pasti ada senyum-senyum sukacita. Amin. Amin. Pasti ada iman yang teguh di hati kita. Amin. Apapun yang terjadi, even masalah teknis, gak membuat kita berkurang memuji Tuhan. Amin. 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 Woo. Hanya Kau Tuhan. Come on. Sumber kekuatan. Yes. Kuasa-Mu tercurah, kakiku senantiasa denganmu Tuhan. Yeay. Ku kan berjalan dari diri Sekali lagi. sampai ke Hanya Kau Tuhan. tercurah, kakiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya Jesus. Kita satu jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Skala papa shandara, skala papa. Ya Aba, ya Bapa. Bapa yang baik. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Hari kemenangan buat umat-Mu Tuhan, khususnya di GBI Pondok Aren ini Bapa. Mu sudah menjamah kami semua Tuhan. Mu sudah melawat kami semua Bapa. Kami percaya Tuhan, Mu sedang Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk WL Singa, pemusik, pemandu HP, semua Tuhan yang melayani Engkau pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau sudah mengurapi kami semua Bapak dari pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami bawa Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Pak Yusran Bahari Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan kasih-Mu sudah turun pada Pak Yusran Bapak. Untuk menyampaikan sabda firman-Mu Bapak. Biarlah Tuhan firman-Mu pesan isi hati-Mu Bapak. Boleh Tuhan, kami terima Tuhan. Oh Tuhan, sebagai kekuatan dan berkat bagi kami semua Tuhan. Jelikan mata rohani kami. Oh Tuhan, tajamkan pendengaran kami. Untuk kami boleh mendengar sabda-Mu pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau berkati Pak Yusran, baik kesehatannya, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya dan keluarga besarnya Bapak. Oh Tuhan, Kau memberkati pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan pelayanannya Bapak. Kami juga bawa Tuhan rayon kami Pak Beni Gunawan beserta staf pengembalaannya di rayon 1E ini Bapak. Mau memberkati gembala-gembala cabang, ranting, dan khususnya gembala kami yang terkasih Bapak Sunardi Bahri Bapak. Terima kasih Bapak untuk bungkus Pak Sunardi dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun Pak Sunardi melangkah Bapak, Engkau yang mengawal, Engkau yang melindungi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau juga memberkati Ibu Jen sebagai pendamping pendoa, juga putra punyanya dan mantu serta cucunya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Pak Sunardi semakin hari Tuhan, semakin Kau berbicara untuk membawa Tuhan domba-dombanya yang ada di Pondok Aren terus naik ke Gunung Kudus-Mu Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terus juga berdoa untuk jemaat-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah membawa jemaat-jemaat-Mu ke Pondok Aren Bapa. Engkau tidak tinggal diam, tapi Engkau bekerja Bapa. Oh Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan Kau hiburkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan membukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau memberkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu Bapa, dari guru-guru sekolah minggu, senior dewasa muda, dan para orang tua Bapa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah tercurah kepada kami semua Bapa. Terus membawa anak-anak muda Tuhan, khususnya yang ada di GPI Pondok Aren Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sudah berbicara pada anak-anak muda. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan akan terus naik pakai Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Kau lindungi setiap anak-anak muda, Kau berkati baik yang masih studi di SMA, kuliah Tuhan, maupun yang bekerja Bapa. Kau lindungi semuanya Bapa, Kau berkati Tuhan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan, kami percaya Kau memberkati persembahan-persembahan yang sudah ditabur oleh semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di sini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa negara Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Shalom Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Oh haleluya, haleluya. Indonesia ada dalam kendalinya Tuhan Yesus. Indonesia ada dalam rencananya Tuhan Yesus. Oh Indonesia Tuhan yang Kau kasih Bapa, kami percaya Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Bapa. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan bangsa kami Bapa. Selamatkan bangsa kami Bapa. Mau memberkati presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Mau memberkati wakil presiden. Mau memberkati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Tuhan. Mau memberkati para petinggi Tuhan, baik TNI Polri Tuhan. Oh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai RT RW Bapak. Kami juga membawa Tuhan RT RW di tempat ini Bapa, Villa Bintaro Regensi, damai sejahtera turun atas komplek Villa Bintaro Regensi Bapa. Mau memberkati RT RW di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar gereja ini, di komplek Villa Bintaro Regensi. Bukan secara kebetulan, Tuhan sudah menyiapkan tempat, yaitu GPI Pondok Aren Tuhan, untuk penuaian jiwa besar-besaran terjadi Tuhan di GPI Pondok Aren Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan mau selalu berbicara kepada kami semua apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Bapa. Sempurnakan setiap doa-doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan mau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Amin. Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus siapkan hati kami. Lembutkan setiap hati kami, jamah setiap hati kami. Peluk setiap kami dengan kasih-Mu. Biar setiap ibadah kami sepanjang hari ini berkenan di hadapan-Mu dan setiap kami dipuaskan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Your love is stronger than my fear. Amen. Yes. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then. Where is your sin?
katakan dengan iman siang ini Tuhan. Your grace is greater than my Amen. sin. Oh tremble then, where is your sin? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble,
percaya Kau hadir Tuhan. We can feel You Holy Spirit. Touch our heart Holy Spirit. Thank You Jesus. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan. Lagi katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, kami percaya pada saat Kau hadir ada mujizat, ada pengharapan, ada kesembuhan, ada terobosan di dalam nama Yesus. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, bangkit berdiri sama-sama dengan iman. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, say it loud, come on, yang keras. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau hadir bersama kami di tempat ini pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang punya masalah Kau sudah berikan jalan keluar Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan Yesus. Ada sukacita dan kegirangan yang besar Tuhan.
Karena kami percaya saat Engkau hadir bersama kami, sesuatu akan terjadi Tuhan Yesus. Terobosan terjadi Tuhan. Segala masalah kami sudah diruntuhkan. Engkau sudah menang Tuhan. Engkau sudah berkat kemenangan, kekuatan bagi kami semua Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita siang hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Biar Roh Kudus ambil alih tempat ini Tuhan. Kuasai kami semua Tuhan, berikan kami sukacita dan sejahtera Bapa. Dan kami semua dikuatkan pada siang hari ini Tuhan. Karena Engkau ada bersama di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Kalau menyembah seperti ini saudaraku kayaknya enggak pengen berhenti ya. Tapi yang penting saudara kita dilawat Tuhan pagi ini, amin. Yang penting ada kekuatan yang baru, Bapak. Ada sukacita yang besar Tuhan. Minggu-minggu ini gereja kita atau GBI Gatot Subroto kita diajarin bagaimana hidup sebagai murid saudara ya. Hidup sebagai murid. Karena murid itu yang akan melihat yang sudah kedua kali. Minggu lalu Pak Prik sudah sampaikan tentang murid. Bagaimana kita mempunyai kerendahan hati saudara ya. Salah satu karakter murid. Nah minggu ini saya juga akan melanjutkan apa yang dituntun oleh Tuhan melalui gereja kita. Bagaimana semua saudara dan saya dan kita semua di GBI Pondok Aren harus dimuridkan dalam gereja. Harus mendapatkan suatu pengertian. Karena penting saudara tentang murid ini. Terima kasih juga Bu Valuyo sudah berdoa juga untuk kami semuanya dan juga pagi tadi Mas Andre juga berdoa tentang kita untuk bagaimana menjadi seorang murid saudara. Oke, saya akan minta waktu pelan-pelan ya. Saya akan jelaskan atau saya akan sharingkan apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya pada hari ini. Nah, saya ingin jelaskan bahwa pemuridan itu adalah suatu proses saudara ya. Pemuridan itu proses gitu ya. Kayak kita sekolah, kalau sekolah itu dari SD SMP dimuridkan sampai selesai, bahkan sampai kuliah, itu pemuridan dalam pendidikan. Dan begitu juga pemuridan dalam Tuhan Yesus juga, dulu murid-muridnya, Paulus, semuanya Petrus gitu ya, dimuridkan, itu diajarkan tiap hari. Mungkin Tuhan Yesus punya kurikulum tersendiri yang kita tidak ngerti saudara ya. Tapi ujung-ujungnya ada tujuan, ada destination-nya. Nanti saya jelaskan secara detail. Ya minta maaf saudara karena kita harus pakai masker sehingga kadang-kadang suara saya mungkin kurang jelas. Saya bisa percaya saudara sudah terima dan iman, amin. Semoga saya percaya kita bisa juga lihat di slide ya. Saya mulai bahwa untuk pemuridan itu ada satu proses saudara ya. Ada satu proses. Yang pertama, pemuridan dalam gereja sebenarnya tujuan utamanya supaya murid ini mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Ya, murid ini harus mengambil bagian dalam amanat agung. Nah, saya akan gambarkan bagaimana karakter murid supaya kalau kita mengerti sebagai murid, kita akan mengalami perubahan paradigma, pola pikir kita dirubahkan. Kalau sudah pola pikir kita dirubahkan, kita akan siap saudara, diutus menjadi bagian dalam Pentakosta ketiga ini menyelesaikan amanat agung sesuai dengan tuntunan gereja kita. Oke, kita mulai. Pertama, untuk murid, pemuridan dalam gereja, kita harus berfokus pada Tuhan Yesus untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Di Filipi 3 ayat 13, saya bacakan saja. 3:19, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu, panggilan surgawi dari Allah.
dalam Kristus Yesus. Ya. Seorang murid, kita harus melupakan hal-hal yang dulu kita hidup di Mesir, tapi kita sekarang setelah kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kebenaran kita sudah dibeli, kita mesti berlari saudara. Tidak melihat yang lalu, kita mau berlari ke depan untuk menerima satu hadiah, itu panggilan surgawi. Ya, Gembala sidang kita menjelaskan Tuhan akan membuat suatu sungai di padang gurun. Di padang belantara akan muncul kebun buah-buahan atau sebaliknya ya. Jadi apa yang kita pikir secara manusia harus kita ganti. Yang kedua adalah di Mazmur 51 ayat 21. Ini penting saudara. Kita harus memiliki iman dalam roh yang teguh. Ya. Yang kedua, kita harus memiliki iman dalam roh yang teguh. Kenapa harus memiliki iman? Saya bisa tampilkan foto buah Russell. Maaf. Iman itu adalah semuanya yang kita tidak lihat, kita terima. Semua itu dengan cara iman, saudara. Ya, yang kita tidak lihat, semua kita sudah terima. Itu dengan kalau kita punya iman dalam roh yang teguh. Nah, ini tentang buah dan daun, saudara. Mungkin Pak Pri lebih jago ini. Ini buahnya buah apa? Buah markisa, saudara. Ya. Saya ingin mengambilkan sedikit contoh supaya kita gampang mengerti, saudara ya. Ada buah, ada daun. Kira-kira yang mana tumbuh duluan? Buah atau daun duluan? Biasanya daun duluan buah. Pak Pri lebih jago gitu ya. Kalau daun itu layu, sudah dipastikan pasti tidak akan berbuah. Nah, buah itu adalah satu hasil, saudara. Yang ingin saya sampaikan bahwa buah itu adalah, iman adalah merupakan daun itu. Kita harus punya iman dulu. Kalau kita sudah punya iman dalam Tuhan, saya percaya buah-buah itu akan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Jadi daun itu memerlukan apa? Saya di rumah sering siram gitu ya, saya perhatikan. Daun itu memerlukan dua hal yang penting. Dia butuh matahari dan butuh air, saudara. Perlu disiram, matahari dan juga air. Itu adalah apa? Melambangkan satu Roh Kudus. Iman kita harus ada roh yang teguh. Kalau tanpa roh yang teguh, iman kita akan menjadi kering. Begitu juga daun. Kalau daunnya bertumbuh subur, saya percaya akan memberikan buah dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan, saudara. Apakah itu kita sakit, Tuhan sembuhkan. Kita punya masalah ekonomi, Tuhan pulihkan. Semuanya itu asal kita punya iman yang teguh. Ini dasar-dasar pemuridan dalam gereja. Kita harus punya iman yang teguh. Dan kedua, bangkit kembali kegirangan seperti kasih mula-mula. Ini saya selalu ingat dalam kul kita ya, kul Joshua, kul Pondok Aren. Pak Pri dengan Bu Jo selalu, dengan almarhum Bu Wiwi, selalu sampaikan bahwa kasih mula-mula itu dulu berapa tahun, dulu Pak ya, puluhan tahun itu ke gereja saudara, mereka itu punya kasih mula-mula harus 3-4 kali ganti bos Pak ya. 3 kali ganti bos sampai sini, ganti bos ke sini, sampai itu mendapatkan gereja, saking hausnya untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti dari awal mereka cinta Tuhan, saudara. Sampai sekarang mereka diberkati juga lebih cinta Tuhan lagi, saudara. Jadi jangan pada kita susah, kita lupa Tuhan, kalau kita sudah diberkati baru ingat Tuhan, atau sebaliknya, tidak baik, saudara. Tapi kita, apapun keadaan kita sekarang ini, mungkin kita masih ngontrak rumah, tapi kita mengasihi Tuhan, saudara. Punya kegirangan, punya haus akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan yang lebih lagi, saudara. Amin. Kalau kita diberkati, saya percaya buah-buah itu dalam kehidupan kita semuanya, itu akan menjadi, kita akan dipakai Tuhan dalam luar biasa. Ya, ini prinsip-prinsip bagaimana kita menjadi seorang murid. Yang terakhir, yang ketiga, dalam murid juga itu, Roma 12 ayat 12, saya sudah kutip ayatnya,
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Murid itu kalau mengharapkan saudara ya, kalau mengharapkan biasanya sih sesuatu yang apa? Tidak pasti. Pengharapan itu tidak pasti. Tapi Tuhan bilang kita harus bersukacita. Kalau kita bersukacita, pengharapan kita nggak rasakan itu lamanya waktu. Ya misalnya Grace ya mengandung 9 bulan, harus menunggu 9 bulan saudara berpunya anak. Tapi kalau dia bersukacita, kita tidak akan merasakan waktunya, nggak rasa 9 bulan sudah punya cucu, Bu Lisa sama Pak Yosef gitu ya. Kemudian kita mesti sabar dalam kesesakan. Ini yang murid ini gak gampang saudara, untuk saya dan saudara ya, untuk kita semuanya. Sabar dalam kesesakan itu, waduh, kalau namanya sesak itu ya, sesak itu identik dengan susah nafas gitu ya. Waduh, saya mau beli ini susah, beli ini susah. Kadang-kadang kita jadi bisnis gitu ya, mau jual ini juga susah, mau jual gorengan susah, mau jual nasi kuning susah, mau buka rumah makan juga susah. Banyak hal saudara, tapi kita katakan kita mesti bersabar. Untuk itu, yang berikutnya, murid Tuhan Yesus mestinya apa? Bertekun dalam doa. Artinya, kita mesti memperbaiki hubungan kita dalam doa. Kadang-kadang Tuhan izinkan satu masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan membuat masalah itu kita jauh dari Tuhan. Tapi kita buat masalah itu sebagai apa? Batu loncatan, saudara. Bahwa masalah itu kita punya batu loncatan. Maaf ya, mungkin kita yang kehilangan pekerjaan. Waduh, gimana Tuhan, saya mau hidupin. Saya ada karyawan berapa yang bekerja di telepon saya, Pak, saya bisa bekerja nggak Pak? Saya mau hidupin nafkah keluarga saya. Saya juga kasihan juga sih. Ya betul, memang saya bisa terima kerja, tapi memang kondisi ekonomi seperti gini juga. Tapi sebenarnya kita ambil hal positifnya. Banyak hal positifnya. Kalau kita nggak bekerja saudara, bukan cuma negatif, positif juga ada. Artinya apa? Kita di rumah kan kita bisa banyak berdoa. Kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin Tuhan melihat bahwa dengan kamu di rumah, kamu bisa banyak berdoa. Tuhan ingin memberikan kamu pekerjaan yang lebih baru, yang lebih bagus, saudara. Ya, jadi jangan langsung begitu saya kena PHK. Ya mungkin juga karena Tuhan ingin pakai kita lebih lagi. Mungkin karena pekerjaan itu tidak cocok atau tidak baik bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek bagi kita, saudara. Kita mesti tahu itu. Tuhan lebih tahu daripada diri kita sendiri, apa yang baik bagi kita. Nanti saya jelasin berikutnya, ini semua tentang dasar-dasar tentang pemuritan. Tuhan lebih tahu apa yang bagi anak-anaknya. Itu kita pegangin dulu. Makanya kita mesti iman. Nah, ini semuanya adalah gambaran-gambaran yang mesti dimiliki oleh seorang murid, saudara. Karena apa? Di depan kita ini akan ada suatu perubahan paradigma yang baru, ya. Siapa sangka, saudara? Siapa sangka kalau COVID itu membuat kita nggak bisa beribadah online seperti ini? Maksudnya onsite itu ya. Kita masih beribadah online. Nggak ada yang pernah berpikir perubahan-perubahan akan terjadi seperti semuanya. Siapa yang sangka banyak negara sekarang dalam kondisi ekonomi yang resesi atau bangkrut, saudara. Kita berdoa supaya bangsa kita lepas dari resesi atau tidak masuk ke resesi, dan bangsa kita tetap diberkati, Indonesia tetap berkati. Bahkan Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, setelah kita menjadi murid, saudara, murid yang baik ya, saya masuk pertama adalah perubahan paradigma. Sekarang kita sudah masuk dalam perubahan paradigma yang terjadi. Ini tentang apa-apa yang kita akan hadapi sehari-hari, saudara. Saya termasuk saudara dan saya juga. Ya. Pertama, Yesaya 55 ayat 8. Bisa ditampilkan ayatnya, kalau enggak saya bacakan aja. Sebab, oke, kita baca sama-sama saudara ya. Yesaya 55 ayat 8. Di situ sudah ada, kiri. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancangan. Amin, saudara.
Dalam kehidupan saya kasih contoh dalam keluarga saya ya. Di sini ada Cynthia. Jadi anak saya itu ada 3 saudara ya. Anak saya ada 3. Endro sama Ridi ngambil jurusan IPA. Dalam SMP SMA dalam jurusan IPA. Anak saya bungsu ngambilnya IPS saudara. Dia nggak mau IPA. Kita sebagai orang tua kadang-kadang manusia pengennya kita semuanya anaknya mau jadi insinyur, kayak dokter gitu ya. Itu rancangan kita sebagai manusia saudara. Pola pikir kita. Tapi Tuhan itu tidak selalu sama dengan rancangan kita. Anak saya, Adri bilang, Pak, saya nggak mau masuk IPA Pak, saya pusing belajar biologi Pak. Ya udah, kamu mau apa nak? Ya udah ambil ekonomi aja Pak, ambil hukum atau ekonomi gitu ya. Tapi saya percaya kita tetap sukacita saudara. Ya, karena semuanya Tuhan sudah siapkan berkat bagi mereka. Apapun jurusannya sama saudara ya. Saya ingin sampaikan lagi untuk kita orang tua, kita cukup untuk, ya bukan mengajar saudara ya, kita cukup untuk mengarahkan anak kita apa yang baik, apa yang baik. Tapi semuanya keputusan itu adalah di tangan Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Dia tidak perlu jadi insinyur, tapi saya percaya dia bisa menjadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi mas saya kita ikut belajar dengan cara Tuhan. Yang kedua, jalan Tuhan tidak terselami begitu dalam, namun bisa kita alami saudara. Kita nggak bisa mengerti. Bayangkan firman Tuhan seperti tinggi langit dan bumi, demikianlah tinggi jalanku dan jalanmu. Begitu jauh saudara. Tapi kita bisa mengalami. Contoh konkretnya gini. Di dalam ruang ini yang paling gampang ya. Di sini ada AC. Kita nggak perlu tahu AC itu kenapa bisa kita dingin saudara. Tapi prosesnya membuat kita dingin saudara. Kita nggak perlu tahu ada prosesnya gimana, tapi yang penting saudara rasakan dingin nggak sekarang ini? Dingin kali ya. Kalau saya sih pakai jas mungkin nggak terlalu dingin. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu mau pelajari kenapa AC bisa dingin, mungkin agak panjang saya bisa jelasin. AC itu ada indoor, ada outdoor. Di dalam AC itu ada namanya gas freon. Terjadi konversi energi pada saat dia dingin, diambil udara panas, melalui freon, gasnya dibuang keluar outdoor, outdoornya akan membuang udara panas, gas itu akan berubah jadi minyak, menyublim sehingga dia akan membuat kita dingin. Terlalu panjang saudara, mungkin 1 jam Bapak nggak akan mengerti juga. Tapi kita mengerti bahwa AC membuat kita dingin. Begitu juga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kita nggak perlu tahu Tuhan bagaimana bekerja dalam kehidupan kita, tapi kita merasakan apa? Mujizatnya ada, hadiratnya ada. Amin saudara. Tadi kita puji-pujian, Tuhan itu sanggup memberkati kita semuanya ya. Dia hadir bersama-sama kita. Bapak bisa lihat enggak? Enggak bisa lihat kan? Tapi kita rasakan saudara. Sama juga oksigen, kita nggak bisa lihat, tapi kita ada oksigen di tempat ini kan? Kalau nggak oksigen kita nggak perlu pakai masker. Jadi intinya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak perlu tahu bagaimana prosesnya dan banyak lagi. Tapi kita percaya dia hadir bersama kita. Mujizatnya masih ada dalam kehidupan kita. Saya percaya apapun masalah kita, Tuhan sanggup selesaikan. Ya. Yang penting, yang ketiga saudara gini, Tuhan mau memberkati kita, akan mencukupi kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Amin. Banyak contoh lah ya. Mungkin Bapak sudah tahu apa menjadi kebutuhan, apa menjadi kemauan kita. Ya kebutuhan kita tentunya yang paling penting kita punya dalam keluarga ada damai sejahtera, ada tempat tinggal, cukup makan, cukup hidup, transport gitu ya. Selebihnya itu yang kemauan kita, Pak, saya mau ganti HP Pak, sudah punya Samsung sudah lama, mau ganti iPhone 20. Dikasih iPhone 20 minta iPhone 20 Pro, itu namanya apa? Kemauan. Saya butuh HP untuk doa, betul. Tapi yang penting cukup untuk Zoom, ya sudah cukup. Enggak usah minta yang Samsung E5 atau 20 semuanya yang terlalu tinggi, enggak perlu saudara. Yang penting dicukupkan apa menjadi kebutuhan kita. Amin saudara. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu Tuhan pasti Tuhan itu tahu apa menjadi kebutuhan kita. Ada satu lagu saudara ya, supaya kita nggak terlalu ini, kita relax saja. Ada satu pujian, Bapak Ibu tolong perhatikan liriknya ya.
tunjukkan kasih setiamu. Kau sediakan yang ku perlu. Kau setia dan mulia. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Perhatikan kata-katanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Jadi Bapa kita yang setia, saudara. Dia tahu persis apa menjadi kebutuhan kita, saudara. Amin. Allah dialah Allah yang setia. Bapak bisa baca di rumah Yeremia 29 ayat 11. Oke. Berikutnya Kristus yang kedua ya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Itulah bukti kasih Tuhan pada kita. Ya. Jadi kita mesti merubah paradigma paradigma pola pikir kita. Saya mau melayani Tuhan, tapi saya masih sakit, saya masih berkekurangan, saya orang berdosa, tidak layak melayani Tuhan. Kita mesti ganti paradigma kita, saudara. Amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib saat apa? Saat kita masih berdosa, saudara. Roma 5:8, Allah menunjukkan kasih sayang kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita masih berdosa. Ya. Jadi kita mesti tahu bahwa Tuhan sudah membayar semuanya. Saudara ingat nggak pada saat Abraham dijanjikan Tuhan, kamu akan menjadi bapa segala bangsa seperti pasir-pasir di laut. Abraham waktu itu belum punya Ishak, saudara. Boro-boro punya Ishak, apa menjadi bapa bangsa? Turunannya belum kelihatan, saudara. Tapi Tuhan sudah menjanjikan itu. Tuhan sudah berkomitmen, itu yang terjadi. Sehingga apa, saudara? Kita boleh ada tempat ini. Semuanya sudah digenapi oleh Tuhan. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa semua janji-janji Allah telah digenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada satu titik pun yang Tuhan belum berikan pada kita, saudara. Ya. Saya ingin sekali lagi bahwa semua janji Allah sudah digenapi dalam kehidupan kita. Dan itu ada dalam Alkitab, saudara. Nah ini saya terus terang tiap hari kan juga merenungkan firman Tuhan rata-rata 5 ayat ya. Minggu waktu saya buat ini, saya susun firman ini, pas kemarin itu ayatnya sama, saudara. Di Yosua 23 ayat 14. Ada, bisa tentukan. Ayat Yosua 23 itu sudah bagian-bagian terakhir ya, karena dia berakhir di Yosua 24. Yosua 23 ayat 14. Saya bacakan. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Jadi ini Yosua sudah tua ya. Dia sudah hampir dipanggil Tuhan. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ya, semuanya sudah diberikan, saudara. Sebenarnya terjemahan bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, saudara. Tidak ada satu titik pun yang gagal. Semuanya sudah dipenuhi dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi jangan kita selalu, ya saya tidak mengajarkan ini ya, tapi maksudnya kita harus selangkah lebih maju bahwa kita ini sudah menerima janji-janji Allah.
Kita sudah dikarunia itu, sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Baik itu kesehatan, baik itu apapun itu, Tuhan sudah berikan saudara. Kalau tidak sesuai fakta dengan teori, itu adalah masalah tinggal, masalah waktu Tuhan saudara. Ya, kalau saudara tidak sehat, tidak mungkin Tuhan saudara bisa hadir di tempat ini saudara. Tuhan pasti sudah berikan kesehatan. Selebihnya itu adalah hanya bayang-bayang saja saudara. Saya percaya yang sakit sudah disembuhkan. Saya juga saudara 2 minggu lalu masuk ke rumah sakit juga ada sedikit biopsi, tapi saya percaya saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya juga punya masalah ekonomi, saya percaya Tuhan juga sudah berkati saya luar biasa saudara ya. Semuanya kita punya masalah, tapi percayalah semuanya Tuhan sudah genapi, Tuhan sudah penuhi janjinya itu. Satu ayat lagi saudara, di sebelahnya Yosua 24. Yosua 24 ayat 13. Yosua 24 ayat 13. Saya bacakan lagi ya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu dan beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang di negerinya kamu diami ini. Kita baca sama-sama semua saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang penting saudara. Jadi jangan melihat kiri kanan saudara. Apapun yang mereka lakukan tidak masalah. Tapi saudara dan saya pastikan aku akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya sesuatu akan terjadi saudara. Ya. Karena waktunya nggak terlalu banyak saudara, saya lanjutin lagi. Di Lukas 16 yang ketiga ya. Nah ini diperlukan saudara kesabaran tadi. Kalau kita tadi yang di atasnya sebelum jelasinnya di sebelumnya itu, kita mesti diajarin tentang kesabaran. Karena ini Lukas 16 ayat 10 mengatakan kita mesti barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita tidak perlu melihat kondisi kita saudara. Kita harus berani melangkah. Amin. Dia berani katakan gitu. Kita harus berani melangkah apapun keadaan kita. Kita mulai dari hal yang kecil. Kalaupun kita belum bisa keluar misalnya gitu masalah kendaraan, kita mulai bisa berdoa bagi anggota-anggota kul kita, bagi saudara kita, bagi keluarga kita, untuk siapapun kita mulai berdoa melangkah kecil. Kita jangan lagi, masalah utama adalah kita selalu merasa minder saudara. Termasuk saya juga dulu ya. Dulu tuh saya masih kerja, masih sibuk juga kerja. Ya gimana Tuhan saya melayani Tuhan. Saya sebentar rapat, sebentar ketemu orang, gimana Tuhan. Tapi saya mau melangkah ya saudara. Saat melangkah Tuhan akan buka jalan ya. Kita harus melangkah perkara-perkara kecil. Saya percaya Tuhan akan berikan perkara-perkara besar. Jadi jangan lagi melihat keadaan saya ini orang berdosa. Masa lalu saya begitu banyak, makanya tadi Tuhan katakan kita mau melupakan masa lalu kita. Kita semuanya punya masa lalu yang tentunya ada yang baik dan tidak baik. Tapi kita mau mengarahkan pandang kita ke depan, fokus pada panggilan surgawi. Supaya hidup kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk kemenangan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Tuhan janji bahwa Tuhan kalau kita mau seperti itu, Tuhan akan percayakan perkara besar. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Bahkan engkau akan melakukan perkara-perkara besar yang telah aku lakukan saudara. Dia luar biasa saudara. Kita tadi dasarnya kita sudah mengerti bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan Tuhan sudah memberikan itu. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, saudara. Luar biasa, saudara Tuhan kita ya. Kita kadang-kadang kembali lagi,
Kalau kita menggunakan otak kita, wah nggak mungkin. Tapi Alkitab katakan semua itu mungkin dalam Tuhan. Ya. Yang penghalang utama adalah pola pikir kita. Makanya pola pikir kita itu mesti diganti. Paradigma pola pikir kita mesti dirubah. Makanya tahun ini adalah tahun paradigma yang baru ya. Kita sudah berada di bulan 7. Akhir dari bulan 7 saudara. Besok kita masuk Agustus. Tuhan ingatkan, mari saudara dan saya, kita rubah pola sudut pandang kita. Kita percaya, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan sanggup beracara dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan ingin merubah, saudara. Banyak hal, saudara, dalam pekerjaan kita. Mungkin kita pekerjaan A, nanti Tuhan mau ganti pekerjaan B. Usaha kita mungkin ada C, Tuhan mau ganti dengan D. Tuhan sudah janjikan di padang gurun itu, Dia akan merubah semuanya itu, saudara. Ya. Ada contohnya, bisa nggak gambarnya deh? Ada gambarnya di padang gurun ya. Ini contoh aja, kalau kita ke Dubai, di padang pasir saudara ya, nggak kelihatan. Coba kita lihat di padang pasir ya di Dubai gitu ya. Mobil itu, kalau dia jalan itu nggak ada. Dia mau lewat kiri, lewat kanan itu nggak ada tandanya saudara. Ya, bayangkan nggak ada arah gitu loh. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan menyediakan air di tempat ini saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita, Tuhan siapkan berkat yang melimpah bagi kita saudara. Kita mesti imani dulu tadi. Ya, seperti daun itu. Kita mesti punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saya percaya, walaupun keadaan seperti itu, Tuhan akan siap memberkati kita. Di padang-padang belantara pun Tuhan akan buat sungai-sungai yang mengalir saudara, kebun buah-buahan, ya. Yang terakhir saudara, kalau setelah kita dirubahkan paradigma kita, tujuannya adalah, goalnya Yesus adalah apa? Kita harus menyelesaikan amanat agung melalui Pentakosta ketiga ini saudara. Amin. Siap saudaraku? Siap saudara? Kita harus menjadi murid Kristus. Kita gajinya di mana? Adalah kita akan terima mahkota saudara. Alkitab katakan dunia akan berlalu. Semua ini hanya temporary doang saudara. Ya. Baju yang kita pakai ini, sepatu yang kita pakai ini, alat musik semua itu hanya sementara. Ingat loh, semuanya sementara. Yang kita kejar adalah kekekalan dalam mahkota saudara. Kita diselamatkan dan kita menerima mahkota. Kalau saudara siap untuk menjadi murid Kristus, mari kita pejamkan mata saudara. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan, kita sejenak. Saya tidak maksa saudara untuk saudara berkomitmen, tapi saya mendorong saudara untuk berkomitmen untuk saudara dan saya. Bapa, kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan, jadi hamba-hamba-Mu. Kalau saudara siap, kita angkat kedua tangan kita. Ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah muliaan-Mu, sebab Engkau saudaraku, kita bangkit berdiri.
kanan ke kiri, Engkau akan dipakai lebih lagi. keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk siang hari ini Bapa. Kami percaya kami semua sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, sebagai murid-Mu Tuhan, siap diutus Tuhan menjadi berkat ke bangsa-bangsa Tuhan. Karena GP Pondok Arang akan mengembang ke kanan dan kiri-kiri Tuhan. Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan dalam hidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengambil bagian daripada amanat agung ini Tuhan Yesus, menjadi umat yang dipersiapkan Tuhan 2 kali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Engkau sudah memberikan sukacita kegirahan itu dalam hidupan kami Bapa. Engkau sedang memberikan janji-janji melalui hidupan kami. Minggu-minggu ke depan Bapa, kami mau melihat keberhasilan dan keberhasilan Kau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Akan terjadi terobosan yang baru Tuhan, perubahan paradigma Tuhan. Biar kami semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini persembahan kami Tuhan, doa-doa kami sudah kami naikkan dalam satu nama, Yesus Tuhan Raja kami. Yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan, silakan duduk sebentar. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya boleh rasakan begitu kasih Tuhan begitu besar bagi kita semuanya. Amin. Sepanjang bulan ini kita sudah mendengarkan bagaimana ya semuanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Tadi firman Tuhan sudah jelas menuliskan saudara. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak berikan bagi kita semuanya. Amin. Untuk itu saya katakan hari-hari ini setiap saudara saya mari terima apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Tidak ada keperluan, tidak ada bagian kehidupan kita yang Tuhan tidak berikan di atas kayu salib. Amin. Semuanya Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Untuk itu saudara mari kita terima semuanya yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semuanya. Doa Rabu kemarin Tuhan ingatkan saya saudara. Ya mengakhiri bulan ini kita berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bulan depan kita berbicara mengenai hubungan antara Bapa dengan anak. Karena pada saat saudara mengerti apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya, ingat baik-baik, engkau adalah anak. Kalau engkau adalah anak, dikatakan apa saudara? Engkau adalah ahli waris. Amin. Tapi jangan berhenti sampai di sana saudara. Apa namanya ahli waris saudara? Halo? Pewaris. Ingat baik-baik. Yang memberi warisan bagi kita. Kapan kita menerima warisan itu? Yang namanya ahli waris, kapan dia terima warisannya itu saudara? Pada saat yang memberikan warisan itu mati. Yang memberi warisan yang namanya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau bukan ahli waris, tapi saudara dan saya adalah pewaris kerajaan sorga. Haleluya, amin. Engkau ya not, engkau bukan ahli waris yang akan kita terima nanti kerajaan sorga. No, sekarang engkau adalah pewaris kerajaan sorga. Amin. Yang memberi warisan sudah mati 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya adalah penerima waris itu saudara. Amin. Menerima warisan itu, legacy. Amin. Jadi ingat baik-baik, engkau bukan ahli waris, tapi engkau adalah pewaris kerajaan Allah. Amin. Hari ini saya percaya sepanjang bulan depan kita akan berbicara. Saya akan sampaikan minggu pertama bagaimana hubungan antara Bapa dengan anak. Amin. Maliaki 4 ayat yang ke-6. Hati Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan berbalik kepada Bapa-Bapa. Amin. Saya percaya inilah yang Tuhan mau berikan bagi kita, untuk kita menerima semuanya kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab engkau kan menyembah ke kanan ke kiri. Haleluya. Keturunanmu
dan beroleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah sekali lagi dirimu, Babangkan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu dapat memperoleh bangsa-bangsa dan diami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, dirimu, siapkanlah dirimu. Mari kita bangkit kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Kalau tidak ada satupun yang Tuhan tidak berikan bagi kita semuanya, biarlah pagi hari ini kita menerima semuanya pasti Tuhan berikan bagi kita. Oh, karena mana bisa satu dunia nomor kasih orang itu. Apapun kau butuhkan pagi hari ini, Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Mari saudara, engkau yang membutuhkan kesembuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus, tubuhnya menganga saudara, karena luka yang ada. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan Tuhan. Engkau yang membutuhkan kau dalam masalah ekonomi, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita semuanya dicukupkan. Oh, namakan Allah. Oh, nama Allah. Terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membutuhkan kekuatan, Dia adalah Tuhan. Dia mengosongkan dirinya, bahkan naik di atas kayu salib. Dikatakan dia mati tersalib, mati yang paling hina. Sesungguhnya kelemahan kita lah yang ditanggungnya, penderitaan kita lah yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, you name it, apa penyakit, apa yang pergumulan kau hadapi, oleh bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat daripada Tuhan. Terima pelindungan daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya, menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya, memberikan damai sejahtera bagi semua yang kita sayangi. Apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Pendidikan, sekolah, mata pencaharian, usaha, semuanya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berikan damai sejahtera bagi kesehatan kita, bagi kesehatan keluargamu. Menjauhkan kita semuanya segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung atas kayu salib. Dari bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa dalam Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Usia intim yang Maestro Kudus menyertai kita semuanya. Pagi siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya disayang Tuhan sama-sama kita katakan Amin. amin, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau akan mengembang